Sementara itu, dari perhelatan akbar Miss World 2013, para kontestan mulai berdatangan ke Pulau Dewata, Bali. Miss World 2013 akan diselenggarakan tanggal 28 September mendatang di Bali dan Jakarta. Karantina dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, sementara malam penobatan akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor. Hi Indonesia, hello Bali, I'm Miss South Africa and it's such a pleasure to be here. Tuh, Mbak bisa langsung tanyain dia ke Mas Vicky. Vicky sendiri mengaku berprofesi sebagai legal konsultan di salah satu perusahaan pertambangan minyak bumi. Anehnya, saat menelusuri rekam jejak hidup Vicky, kami justru dibuat terkejut. Tahun lalu, Vicky ikut pemilihan kepala desa di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara. Sebuah harian ibu kota bahkan memberitakan Vicky yang memakai nama Hendrianto kabur setelah kalah dalam pilkades tersebut. Diduga kuat, Vicky alias Hendrianto melarikan diri karena tak sanggup memenuhi janjinya untuk memberi uang kepada para pemilih dan tim suksesnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan serta kecerdasan yang saya miliki, hingga emosional saya untuk melaju dalam pemilihan kepala desa Karangasih periode 2012-2018. Saya, Hendrianto, bertempat tinggal di Kampung Bulak, Cikarang, Karangasih. Kita mengkaji diri kita lebih jauh dan lebih kita tingkatkan iman dan ketakwaan agar kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya betul, ada pembagian uang, disaksikan banyak, bahkan dibubarkan oleh pihak kepolisian, dan sampai ada beberapa kader yang menjadi sasaran, dilempar batu dan segala macam. Itu hal yang terjadi di tempat kita di sini, dan itu efek dari yang dijanjikan tidak ditepati oleh yang bersangkutan. Sayang, meski track record sang calon suami terbilang hitam, namun Zaskia Gotik tak mau peduli. Sebelum dilamar Vicky, Rama sudah membuka status Vicky yang sebenarnya. Namun Zaskia tetap menerima lamaran ayah 3 orang anak tersebut. Pernah sekali. Enggak, saya hanya bilang ke dia, saya istrinya Vicky. Saya temuin, kan aku bilang, selama masih bisa aku handle sendiri, aku handle. Kalau aku mau jahat kan dari dulu, Mbak, dari kemarin. Ya kan, maksudnya bisa segala macam apapun bisa ini aku lakuin. Cuman dengan cara baik aku nggak diterima, ya sudah. Kalau selama ini sih mereka memang udah nggak harmonis lagi ya. Rama sendiri pun tahu, semua pacar-pacarnya Vicky dia tahu. Dia bukan nggak tahu, dia semua tahu. Bahkan Zaskia tinggal di apartemen bersama pun dia tahu. Kalau cerai sih belum, tapi mereka udah berulang-ulang kali ya seperti itu. Ini sudah jodohnya, Tuhan sudah kasih jodoh yang terbaik untuk aku. Ya seenggaknya gini, aku bukannya aku sekarang lagi up-upnya langsung aku menikah, takutnya karir aku down gitu. Aku nggak berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena aku percaya rezeki itu semua Allah yang mengatur. Dan nanti insya Allah kalau misalkan aku nikah juga sama dia, nanti dia juga tidak akan menyetop karir aku. Tadi malam Vicky akhirnya angkat suara. Melalui telepon, Vicky mengungkapkan isi hatinya kepada Sintiara Alona. Vicky tak membantah pernah punya hubungan spesial dengan sejumlah pedangdut. Namun ia pada akhirnya memilih Zaskia Gotik sebagai calon istrinya. Ini kenapa sih bro, kok kayaknya banyak banget orang yang mau menghancurkan hubungan kalian sama Zaskia ya? Baik, laki-laki ya kita pernah bagaimana sama mereka kan bukan berarti dijadikan patokan buat mereka menghujati aku gitu loh. Apalagi kita ya sama-sama dewasa. Andai kata aku melakukan hubungan sama mereka, ya bukan berarti aku harus menggaransikan dengan menikahinya juga. Aku juga punya hak privasi untuk memilih yang mana ya yang tepat, yang mana ya yang baik buat pasangan aku sebenarnya. Iya benar. Kita kan laki-laki berhak berpetualang mencari yang mana yang pas gitu.
banyak kok laki-laki yang lebih gila dari aku, bahkan bawa-bawa lari hartanya, apanya, yang berondong-berondong dia ceritain yang bagaimana. Aku seusia aku masih sama dia ya, aku 27 tahunan, dia udah pada 30 tahun lebih, ya aku tetap kok bertanggung jawab kalau kemana, party ini itu apa. Tapi dia malah hina aku, katanya aku nggak punya mobil. Pemain sinetron dan film Adi Prahara Mahdisa secara mengenaskan ditemukan meninggal dunia Rabu dini hari 4 September 2013. Prahara diduga telah meninggal sejak 4 hari lalu karena kondisi jenazah telah bengkak dan mulai membusuk. Prahara tinggal sendiri di kamar kosnya di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Tadi malam, para sahabat dari kalangan artis tampak berdatangan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tempat jenazah Prahara disemayamkan sambil diperiksa oleh tim medis. Enggak, jadi dari semalam sih sebenarnya bau-bau, cuman kirain memang nggak kepikiran gitu kalau bau ada yang meninggal gitu, jadi kirain memang bekas makanan aja. Dari semalam sih memang udah kerasa bau, jadi sampah-sampah kemarin udah disingkirin, cuman tadi malam waktu datang shock juga kok ada polis lain tahu-tahu gitu. Kaget demi Allah, demi Rasulullah, kaget banget sih Mas. Jam 3:30 ya, jam 3 aku lihat postingan temen tadi di Twitter sama di pet. Aku kira cuman hoax doang, cuman bercandaan temen doang, karena memang Kak Adi kan juga suka bercanda. Hingga kini belum diketahui penyebab meninggalnya Prahara. Ada yang menduga Prahara terkena serangan jantung. Dia tidak pernah menggunakan konsumsi obat gitu-gitu, no. Dia jauh sekali dari situ. Apalagi badannya sehat sekali, seger gitu. Dia jauh banget. Belum dapat yang akurat, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Aku juga belum lihat ke dalam, belum berani. Masih mau tarik napas dulu. Kalau sampai ada yang bunuh, aku mau dia orang itu ditangkap. Sementara itu, dari perhelatan akbar Miss World 2013, para kontestan mulai berdatangan ke Pulau Dewata, Bali. Miss World 2013 akan diselenggarakan tanggal 28 September mendatang di Bali dan Jakarta. Karantina dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, sementara malam penobatan akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor. Hi Indonesia, hello Bali, I'm Miss South Africa and it's such a pleasure to be here. Ayo lari separa guys. Perhelatan Miss World ke-63 ini sempat mendapat protes dari beberapa ormas. Namun panitia pada akhirnya sanggup meyakinkan semua pihak bahwa Miss World 2013 di Indonesia akan dilaksanakan sesuai budaya ketimuran. Dalam waktu singkat, seluruh peserta finalis Miss World ini akan mendapatkan bayangan mengenai desainer Indonesia karena mereka harus menggunakan baju-baju Indonesia, bagaimana makanan dan minuman Indonesia, bagaimana budaya-budaya Indonesia, bagaimana objek wisata yang harus dikunjungi. Contoh, setahu saya dalam nanti upacara pembukaan, peserta sudah diajari tari kipas. Mereka akan membawakan tari kipas semua pada acara pembukaan. Tidak ada satupun aktivitas yang tidak mencerminkan budaya Indonesia. Kami kan tidak pernah menolak, bahkan Pak Haritanu pun menerima FPI kemarin di MNC Group ya, di Kepulauan Siri. Semuanya diajak berunding, kami mendengarkan semua unek-unek mereka, tapi di lain sisi kami juga menjelaskan dari segi kegiatan ini apa, dan yang kedua menjelaskan juga dari sisi mau dikejar dari hukum yang mana gitu, dari undang-undang. Di situ ada adil, ya kan, makmur. Kita mesti membantu negara katanya untuk mempromosikan Indonesia. Itu pun ada di Miss World ini gitu kan. Selain Miss World, dukungan untuk prestasi timnas di lapangan sepak bola juga senantiasa diserukan. Kemarin sebuah gerakan mengajak masyarakat untuk mendukung olahraga Indonesia, khususnya sepak bola, digelar di Jakarta.
Ahmad Bustomi yang merupakan pemain merah putih berharap masyarakat tetap memberikan dukungan penuh tiap kali tim Garuda berjuang di kancah internasional. Dukungan mereka sangat berarti bagi kami ya. Memang mereka tidak terlibat langsung dalam lapangan, tetapi kami merasakan hadirnya mereka di tribun itu membuat kita lebih bersemangat. Dan saya yakin supporter yang tidak datang secara langsung di stadion, saya yakin mereka pasti duduk di depan TV dan berdoa untuk kita semua. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.